tangan ala dinas kesehatan dengan cuci tangan para ulama. Maksud bukan cuci tangan ya, wudu, karena jelas berbeda. Jadi bukan sekedar gini, ya, bukan ini, bukan. Pertama, ini di setiap sela jari. Kenapa? Karena hadisnya jelas, di setiap sela-sela jari itulah setan tempat yang paling empuk untuk berkumpul. Makanya kenapa wudhu itu disunnahkan ini jadi setelah basmalah, kemudian ini di satu-satu. Dari mana batasnya pergelangan tangan? Ya, prinsip berikutnya tidak israf. Apa itu israf? Berlebihan. Kalau memang batasnya adalah pergelangan, di dia dibasuh gitu ya. Nah, itu jadi israf, jadi berlebihan. Jadi cukup dari sini, ya. Pertama misalnya kalau di pancoran kan enak ya, di pancoran di keran itu ya basah dulu, kemudian langsung ke jari-jari satu persatu, ya, terus langsung ke mana, ke kiri. Jadi basahkan dulu, pastikan ya basah, setelah itu baru langsung. Itu nggak perlu ada kemudian berapa kalinya, enggak, ya, sekali, ya. Ini sunnahnya gitu. Karena lebih dari 3 kali itu israf, ya, batasannya itu 3 kali. Setelah itu baru kumur. Ternyata yang kita pahami kadang berkumur-kumur itu kan suka 2 tangan ya. Ternyata disunahkannya kalau kita berdasarkan hadisnya, ditemukan di salah satu hadisnya di Sunan Abu Daud, itu pertama ketika wudhu itu, ketika kumur itu sepaket dengan istinsyak. Jadi ketika berkumur, mulut ngambil air, hidung nyedot. Nah, kebayang untuk hidung Indonesia, yang berbeda, teka sedot gitu ya, berbeda. Itu kalau bisa, afdolnya begitu. Jadi sambil kumur, sambil maksudnya si air masuk ke dalam mulut kita, itu hidungnya nyedot, istinsyak. Namun jika memang itu tidak memungkinkan, maka berkumurlah terlebih dahulu. Ya, artinya kumurnya. Bagaimana kumurnya? Cukup dengan 1 tangan. Masya Allah, ternyata kenapa diutamakan 1 tangan, sekaligus ini untuk mencirikan bagaimana Islam mengajarkan supaya berhemat. Karena di daerah asalinya Islam berkembang, air susah. Mentang-mentang di Indonesia, ya, curcol di mana-mana, wah, kudu teh, wah, gitu. Gamisnya. Apalagi bulan Ramadan, wah, sudah kumur menjadi bagian favorit. Ketika ini, sebenarnya ayat katalat gitu kan ya. Ya, baik. Sekali lagi teman-teman, nanti tolong ajarkan ke anak-anaknya dengan 1 tangan. Ya, dengan 1 tangan. Jadi tangan kiri bisa ke ini, ke belakang, atau ya seenaknya aja. Jadi pas di kocoran begini. Kita pisahkan saja ya, karena kecuali kalau antum memungkinkan sambil kumur sambil istinsyak, gitu ya, itu lebih afdol. Karena ternyata di Sunan Abu Daud dikatakan demikian. Namun jika kemudian tidak bisa, berarti kita salah satunya aja, misalnya kumur, ambil, ya, dikumur, kemudian kemana? Dibuangnya ke sebelah kiri. Nanti tolong ajarkan begitu dikumur, dibuang ke kiri. Kalau mau sambil digosok itu boleh, bisa sambil digosok. Tapi kalau teman-teman sudah siap siwak itu bisa nanti qobla sholatnya, gitu ya. Tapi prinsipnya wudhu kumur dia cuma 1 tangan, gitu ya. Kemudian buang maksimal di 3 kali. Apakah sekali cukup? Cukup. Ya, sekali pun cukup. Tapi jika mau 3 kali silakan. Setelah kumur baru istinsyak. Teman-teman nanti ajarkan bahwa ini bukan cuci hidung. Kadang ada anak yang wudhunya gini. Ya, berharap terus mancung kali ya hidungnya. Nah, jadi namanya istinsyak. Bagaimana istinsyak? Sama seperti berkumur, cuman dia disedotnya pakai hidung langsung sampai kerasa ke dinding hidung bagian sini. Ternyata Masya Allah ditemukan kekinian risetnya, istinsyak itu banyak mengurangi bahkan membersihkan apa yang disebut dengan istilah polit atau sinus. Maka teman-teman titip ajarkan, terutama buat diri kita dulu, biasakan istinsyak. Ya, ulah tarik ting tapinya. Biasanya ada kunang-kunang. Kunang-kunang dari manfaatan muncul ya. Kunang-kunangnya dalam kayak pingsan. Jangan ya. Yang penting sudah kerasa aja. Dan kita yang lebih paham kan, hidung kita yang lebih paham si air itu sudah masuk atau belum. Sampai sakit, biasanya suka sakit kayak nyerang dikit lah gitu, agak pedih karena itu udah kena ke dinding.
Tapi bagaimana jika misalnya Ustadz saya lagi flu, di sini banyak sumbatan, tetap sedot. Cuman memang tidak akan bisa seoptimal ketika tidak flu ini gitu. Nah, ketika pilek berarti bagaimana? Buang terlebih dahulu ingusnya sebelum wudhu. Jangan sekalian wudhu, karena nanti tidak ada yang namanya membersihkan ingus. Ya, ingus kudu dibuang, istinsak kudu disedot. Nyambung nggak? Enggak, ya. Mendet kan, si hidupnya mendet. Nah kan misalnya kalau mau buang ingus, buang aja dulu sebelum wudhu, biar nanti takdirnya tetap dapat gitu. Ya, tertib urutnya itu tetap dapat. Nah, tadi sampai mana? Istinsyak itu disedot, ya gitu ya, sampai kerasa agak nyerang dikit lah gitu ya, agak nyerang dikit. Setelah istinsyak, baru masuk ke yang rukun, yakni membasuh wajah. Mana batasan wajah? Teman-teman perhatikan, semua para ulama di mazhab fikih itu sepakat yang disebut batasan wajah adalah ini. Sini. Nah, terus sampai ke bawah dagu. Ya, ini batasannya. Berarti kalau akhwat mau tidak mau berarti harus dilonggarkan ciput atau kerudungnya. Ini batasannya. Ya. Jadi tidak sah wudhu seseorang kalau hanya cepat gitu ya. Segini. Bagaimana caranya? Baik. Cara untuk wudhunya, pertama ini boleh dua tangan. Kalau wudhu boleh dua tangan. Pertama daratkan si air itu di jidat terlebih dahulu. Jadi dari sini, ya. Kemudian turun. Ini turun sampai kemudian membasuh ke arah dagu. Kalau laki-laki yang berjanggut sekalian dibersihkan, maksudnya kemudian ditarik ke sini. Jadi batasannya sampai sini. Tidak sah wudhu seseorang jika kemudian ini basah, tapi di sini kering. Hati-hati, karena banyak ada hadis lain yang mengatakan salah satu seseorang yang tidak menyempurnakan rukun wudhunya, maka dia akan disempurnakan kelak dengan air neraka. Ya jelas kalau rukun wudhunya tidak sempurna, sholatnya sah tidak? Tidak. Maka nanti akan disempurnakannya oleh api neraka. Jadi teman-teman, bagaimana batasannya? Lihat sekali lagi. Nanti kita praktekkan ya. Sekarang contohkan dulu seperti ini. Air sambil nyuruk gitu ya. Jadi bukan. Kalau cuci wajah biasa oke. Ya, jadi pertama ke sini, tarik, turun. Nah, sampai ke sini. Pastikan semua celah di sini itu basah. Ya, termasuk ikhwan atau akhwat sampai sini batasnya. Ini wajah. Ya, ke bawah dagu. Di belakang ini bukan termasuk wajah. Ya, artinya ini batas wajah. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kalau wudhunya pakai gayung gimana ada? Baik, jika wudhunya pakai gayung, berarti yang pertama dibasahkan terlebih dahulu. Misal dia ngambil dari apa itu namanya? Dari bak ya. Dia diguyur dulu ya sampai basah, kemudian baru pakai tangan. Diusap. Nah, itu kalimatnya wamsahu. Wamsahu itu sapu. Ya, atau kalau bahasa di ini mimsaha, hapus. Ya hapus tekan diusap. Ya, jadi kalau misalnya antum pakai gayung, maka boleh sama. Jadi jangan gini ya. Nah. Ya, karena itu yang ini keusap, ini enggak. Jadi kalau mau basahkan dulu, ya sekedar air dulu, baru simpan dulu gayungnya, ratakan pakai tangan. Jika pakai gayung, idealnya memang di kocoran. Lebih enak dikulah. Ya, kalau dikulah tuh lebih enak karena sudah lebih leluasa. Gitu ya. Yang nggak boleh nyelup semuanya ya. Aja gini Pak ya. Apalagi itu modus ketika bulan Ramadan ya. Dulu kalau di pondok ingat kalau Ramadan tuh paling ditunggu wudhu ya. Karena lihat air aja udah kayak lihat air kelapa gitu ya. Padahal coklat waktu itu. Baik, itu sampai wajah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu? Gimana? Iya, sama. Iya kan contohnya sama satu. Contohnya siapa? Ya. Godek. Ya, Termasuk godek. Oh, godek. Ya. Ini ya, ini sampai sini. Ini batasan wajah. Artinya jempolnya nanti harus masuk. Nah, jenggotnya sampai sini. Ya. Iya. Ustaz, kalau saya jenggotnya segini kata Majid ya, misalnya apa gitu ya. Enggak juga ya. Yang penting maksudnya ini ke sini. Sampai ini. Ya.
jakun ini juga. Ini, yang penting batasan ininya nih di bawah dagu kitanya. Ya, rahang ini ya, rahang dagu ya, rahang dagu sini. Ini batasan aja. Baik, kita lanjut ya. Yang berikutnya setelah itu membasuh tangan ya. Bagaimana tangan? Maka ketika kalimatnya tertib, berarti dahulukan yang kanan. Jika ini pancuran, kocoran, maka teman-teman perhatikan dia diambil dari sini dulu. Ya. Sampai mana? Ilal marofik ini. Jendolan sikut. Ini marofik. Sebagian para ulama kemudian menyarankan untuk dilebihkan sedikit. Karena mungkin sikut setiap orang kondisinya nanti berbeda. Maksudnya menjaga kehati-hatian. Karena ini banyak lakukan, dikhawatirkan air tidak membasahi secara keseluruhan. Maka lebihkan. Di beberapa pendapat itu sampai ada yang digambarkan dengan 3 batasan jari. Lebihnya. Jadi kalau sikut kita segini, segini lah kurang lebih lebihkan. Ya. Saya mah sejari aja cukup. Ya. Yang penting melebihi batas sikut ini. Ini ilal marofik sampai sini. Pasnya, tapi lebihkan sedikit. Menjaga apa? Kehati-hatian jika kita tidak bisa mengukur pas. Masalahnya air dan ininya tidak rata. Ya, itu sebagai kehati-hatiannya. Jadi bagaimana caranya? Kalau dalam kocoran, ya. Jadi ternyata bukan dari atas dulu. Begitupun ketika pakai gayung. Pakai gayung enaknya dari atas dulu kan? Ya. Ternyata bagusnya kalau pakai gayung bisa gini. Ini gayungnya, ya langsung dikucurkan ke sini. Nanti usap pakai tangan kiri. Nah kalau di kocoran, perhatikan satu ke sini, lebihkan ke sini, terus putar. Ya, apakah boleh langsung ke kiri? Boleh. Ya asal basahkan dulu ya. Jika kemudian ini belum basah, ya basahkan dulu. Berapa? 3 kali, maksimal di 3 kali. Gini, setelah itu baru yang kiri, ya sama, putar sampai sini. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Sampai situ. Jelas ya insyaallah ya? Iya, bisa 3 kali kanan. Ya, kalau mau 3 kali, berarti kanan habiskan 3 kali. Kalau sekali-sekali mah enggak ya? Iya enggak. Jadi dibereskan dulu 3 kali. Kalau 3 kali ya, gitu. Gitu ya, dibereskan dulu 3 kali. Kenapa harus? Sebenarnya wajibnya 1 kali. Kenapa harus 3 kali? Jaga-jaga ada yang ternyata belum basah, kan harus sambil dicek. Tapi kalau teman-teman sudah yakin cukup dengan 1 kali, ya, ad-dinu yusrun. Agama itu memudahkan. Ya. Maka jika kemudian sudah dirasa oke, udah oke, sudah. Ya. Kemudian baru ke kiri. Pas di kiri, iya ternyata belum kering, belum basah. Kedua kalinya. Masa sih sampai 3 kali nggak basah-basah? Makanya tadi kenapa harus gimana kalimatnya teh? Wamsahu gimana? Wamsahu biruusikum. Gimana? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apa kalimat awalnya tadi? Faksilu wujuh. Faksilu, ya. Faksilu itu artinya gosal, cuci. Makanya di situ dia benar-benar diurut. Ya. Kalau usap, ya maksudnya ini sambil di ada penekanan, baru ke kiri. Baik, ini sampai tangan. Setelah itu bagian kepala. Nah, di bagian kepala ini pertama teman-teman jadi ada yang kemudian wudhunya dia cukup ditepuk gitu ya. Baik, jadi bagaimana? Pertama, ini ada beberapa pendapat, tapi yang kemudian paling masyhur ketika membasuh wamsahu biruusikum, wamsahu. Usaplah yang sebagian ada di kepala, bukan ubun. Rambut. Jadi kalau ada yang wudhu, saya sudah pakai hairstyle gitu, rambutnya yang apa? Pomade. Yang mohak itu gitu. Saya cuma ujungnya aja dibasahin itu nggak sah. Ya.
Jadi yang disebut wamsahu biruusikum itu basah sebagian yang ada di kepala kita. Artinya apa? Harus ada bagian kulit kepala yang basah. Apakah keseluruhan? Tidak. Wamsahu bi, nah muncul kata bi-nya. Bi itu menunjukkan apa? Bagian saja. Karena kalau semuanya basah ya nyelup. Ya kan? Kalau basah semuanya jebur gitu ya. Makanya Masya Allah di Quran dikatakan di situ wamsahu bi biru, artinya apa? Ada isyarat, sudah usah semuanya, sebagian saja. Nah sekarang teknisnya bagaimana caranya? Jadi afdolnya perhatikan ini di sini ketika sudah mengambil air air di keran itu nggak mesti airnya mubur gitu ya, bisa dilepas dulu, maksudnya ya sambil diturunkan ya, sambil diturun airnya. Nah kemudian dari sini mana batasannya? Kalau wajah dari sini ke bawah, kalau bagian kepala itu dari sini ke belakang sampai tengkuk ini. Di kepala kita ada tengkuk ya, ada lekuk. Nah itu bagaimana caranya? Pertama begini, ketika air sudah didapat, kemudian nah ini sampai sini, perhatikan, balik lagi gitu. Apakah akhwat juga begitu? Demikian. Bagaimana kalau tipikal rambutnya misalnya yang ngembang gitu dan sebagainya gitu ya, sama dipres, itu insya Allah air akan masuk, nyuruluk ya istilahnya, nyuruluk dengan sendirinya dengan tangan yang kita usap, balik lagi. Berapa kali? 1 kali. Boleh nggak sekalian dengan telinga? Boleh. Masalah begini, terus ke sini, boleh. Ya, kenapa tidak perlu ngambil air yang baru? Karena telinga bagian daripada sunnah. Ya, air ini bagian dari sunnah. Tapi hatta teman-teman misalnya nanti mengajarkan ke anak-anaknya sudah satu persatu, biar nanti bisa kecek bagaimana satu persatunya benar. Oke, kita kepala dulu, perhatikan segini ya. Kembali lagi, gitu. Jadi kalau pola dengan seperti ini, yang pakai hairstyle ataupun pomade wayangnya dia akan rusak dulu gitu ya. Kalau makanya nantilah setelah wudhu baru pakai gitu ya. Karena ini akan ini. Dulu pernah kami ada kajian, kalau hanya sebagian kepala, berarti kalau begitu bisa nggak bagian yang kita ambil aja gini? Ya, kan ada yang basah sebagian kepala, betul. Tapi ternyata masalahnya itu tidak ada contohnya. Kalau mau mengejar definisi sebagian kepala, betul. Kan itu sudah di hairstyle ya, ini udah mohak, ini udah gimana gitu ya. Iya nampun. Atau yang belakang, ya bisa, tapi itu kemudian tidak ada contohnya. Nah, bagaimana contohnya tadi? Ya, seperti itu. Ada yang begini aja. Ya, jadi yang begini ya. Sekali cukup. Sekali cukup. Ya. Kedua, berapa bulan kedua? Nomor berapa? Banyak udah. Selanjutnya ya. Selanjutnya telinga. Kalau telinga langsung dua-duanya saja. Jika tadi dipisah ya. Jadi nggak mesti 1, 3. Cai ngocor terus, hati-hati teman-teman. Ya, kita harus mengukur mana antara yang sunnah dengan menjaga lingkungan itu harus seimbang. Ya mentang-mentang air di kita mah banyak, ngocor, air hiji-hiji, pelan, air terus ngocor. Hati-hati, itu muncul yang disebut dengan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir adalah golongan teman-temannya syaitan. Jadi langsung dua-duanya. Bagaimana caranya? Ini masuk telunjuk kita masuk ke lubang gendang atau daun telinga, masuk sambil kayak nyocok ya, kayak nyocok. Nah kemudian si jempol kita ini mengorek. Nah mengorek ke bagian daun kuping luar. Yang telunjuk sambil diputar. Ada lekuk di sini. Mohon maaf, saya ke Ikhwan dulu ya. Nah ini gini. Nah ini sambil diputar. Seperti itu ya. Kalau ikhwan, jadi di sini ya masuk dulu jempol ngusap. Ya, ini gini, terus masuk seperti itu. Cukup sekali, cukup. Oh, wudhu. Berikutnya apa? Satu lagi adalah
wa arjulakum ilal ka'bain. Baik teman-teman, mohon maaf izin. Ilal ka'bain itu dua mata kaki. Mana yang disebut mata kaki ini? Sama, prinsipnya seperti sikut, lebihkan beberapa strip di atas mata kaki kita. Ini batasannya. Lebihkan sekitar 1 atau 2 jari. Ya, jangan antum wudunya kaki dari sini. Dari betis. Ngomong aja mau cuci kaki, ya. Kalau mau cuci kaki boleh dari sini. Bahkan mau dari sini pun boleh kalau cuci kaki. Tapi kan ini wamsahu wa arjulakum ilal ka'bain. Dua mata kaki sini. Bagaimana teknisnya? Ini yang banyak dan sering kita lupakan. Kadang hanya basah ya. Misal ini kocoran, paling enak memang kocoran. Ini aja. Harusnya bagaimana, teman-teman? Mohon maaf. Ini dan ini memang perlu latihan keseimbangan. Makanya nanti di olahraga ini harus masuk bagaimana anak-anak kita berlatih keseimbangan. Bab ini jangankan anak-anak, orang dewasa pun tentu bisa seimbang karena harus menjaga angkat dengan satu kaki ketika dia membasuh kakinya itu. Perhatikan ini dari sini. Jadi bagaimana air yang bocor dari mana ini? Keran. Nah, kalau ini usapnya dari atas. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi basah sini. Setelah itu boleh satu-satu. Mau dari kelingking, mau dari jempol, si sela-sela jarinya. Jadi misal ketika ini wudu ya di sini. Nah, ini sambil dibasahi, ya sudah basah sampai sini, baru kemudian digosok satu persatu setelah kakinya. Nggak boleh langsung 5-5-nya, Tat. Satu-satu. Gini, jadi gini gitu. Ya, memang kalau mau praktisnya begitu, ya. Tapi itu biasanya nggak kejangkau semuanya, karena tadi setan paling senang berkumpul di sela-sela jari. Sementara kita punya 2 sela jari kan, tangan dan sela jari kaki. Jadi teman-teman, sekali lagi ketika sedang wudu di kaki itu, ya. Jadi setelah ini basah dari sini diusap, nah satu-satu, ya, seperti itu. Jadi bukan juggling kan juggling lah. kalau juggling Ya, begitu ya. Nah, bagaimana kalau pakai gayung? Sama. Kalau pakai gayung berarti basahi dulu, angkat atau bisa duduk bisa di bawah, basah. Kalau bisa sih diangkat. Kalau diam, nutupkan bagian telapak kakinya ketutup. Khawatirnya basahnya bukan karena air yang datang, tapi air yang sudah ada di bawah. Ya. Jadi pastikan kalaupun pakai gayung agak angkat dikit. Supaya nyuruluknya rata ke bawah. Setelah itu baru diusap. Jadi misalnya guyur dulu, gur, nah baru dari sini. Boleh dua tangan ini, set. Nah satu-satu ke setiap salah-salah. Bagaimana? Ya gini, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Setelah itu selesai, doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Baik, itu wudu. Sekarang mari kita praktekkan dulu ya.